Saya Jumran Hamid, Kepala Desa Puanggudu. Desa Puanggudu salah satu desa yang berada di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Puanggudu diapit dengan beberapa desa, dalam hal Desa Wunduhaka, Wanggudu Raya, dan Alawanggudu. Di sisi timur Desa Puanggudu berbatasan dengan kali atau Sungai Lasolo. Artinya Desa Puanggudu, alhamdulillah kami sudah memiliki beberapa fasilitas. Dalam hal ini balai desa, Polindes, lapangan sepak bola, dan harapan kami, saya sebagai kepala desa, bagaimana kita mengupayakan masyarakat di dalam Desa Puanggudu itu menuju masyarakat yang sejahtera dan bisa berdaya saing dengan desa-desa lain yang berada di Kabupaten Konawe Utara. Desa Puanggudu memiliki jumlah jiwa 493 dan kepala keluarga itu 131 kepala keluarga yang tersebar di 3 dusun, di 6 RT. Adapun masalah kita punya anggaran dana desa yang turun di desa kami 944.666.000. Nah, itulah yang kami kelola untuk membangun Desa Puanggudu, dan semua itu di tahap 1 itu kami sudah laksanakan, tinggal sebagian saja yang belum selesai. Dan adapun alokasi dana desa kami itu berjumlah 391 juta. Itu dari APBD, dalam ini daerah. Jadi alhamdulillah untuk anggaran 2020 ini kami sangat bersyukuri dengan semua ini, dan semua kami sudah melaksanakan yang namanya kegiatan tahap 1. Yang pertama itu sesuai dengan permintaan masyarakat, sesuai dengan kebutuhannya yang ada. Itu pemberdayaan. Nah, pemberdayaan itu salah satunya yang kami sudah luncurkan, alhamdulillah. Salah satunya itu adalah panggung. Itu sesuai permintaan dengan masyarakat. Yang kedua ada namanya jamban. Jamban sementara sebagian sudah terpakai, sebagian sementara proses pembangunannya. Yang ketiga masuk kategori juga pemberdayaan itu tenda besi. Tenda besi 11 lokal ditambah dengan panggungnya. Nah, lalu kemudian ada namanya stunting. Nah, stunting di situ alhamdulillah seperti kebutuhan anak bayi kami sudah laksanakan, ibu-ibu hamil, dengan sekaligus ada insentifnya di situ. Kami sudah melakukan pembayaran insentif itu. Ditambah dengan dana yang namanya ini musibah alam, kami memang mencadangkan anggaran itu karena kita tidak bisa pungkiri kami di Desa Puanggudu ini, Pak, memang kami harus mengadakan itu dana cadangan siap tanggap bencana. Artinya kan kami selalu dikena musibah banjir. Lalu kemudian dengan adanya wabah virus ini kami menggunakan dari situ. Artinya sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang ada di dalam Desa Puanggudu, kami musyawarahkan. Alhamdulillah kami sudah luncurkan namanya sembako. Estimasi anggarannya dalam 1 KK itu 200.000 dikalikan dengan jumlah KK di Desa Puanggudu 131. Alhamdulillah sudah tersalur semua. Lalu ada namanya itu masalah penyemprotan, kami sudah selesaikan penyemprotan sudah 2 kali. Kalau masalah tandung ini, Pak, tandung itu sesuai permintaan dari kami punya warga itu 20 KK. 20 KK alhamdulillah yang kami sudah luncurkan itu 15. Jadi karena tandung itu sifatnya dia bukan berat tapi dia makan tempat. Jadi baru 5 sementara di jalan. Nah, dari toko menuju di desa kami. Jadi yang belum dapat tinggal 5. Nah, jadi alhamdulillah kalau masalah anggarannya juga kami berdasarkan di RAB itu 1.800.000 dan kenyataannya di toko itu 1,4. Iya, barangkali begitu, Pak. Alhamdulillah program sumur gali juga saya dulu menjabat sebagai ketua TPK, tim pengelola kegiatan, kami berjuang untuk masalah pempen dulu itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih kita gunakan. Nah, itulah yang kita jadikan air bersih. Nah, jadi sesuai permintaannya kita kalkulasi anggaran yang begitu terbatas sehingga kami tidak bisa untuk mengadakan namanya itu tempat untuk tandong. Jadi kemampuannya untuk anggaran 2020 hanya sebatas kami mengadakan itu tandong aja. Adapun jaringan airnya masing-masing kepala keluarga kan sudah memiliki
artinya air bersih. Dalam hal ini penarinya sudah ada, tinggal tempat penampungannya yang berkendala. Jadi makanya masing-masing kepala keluarga kami mengadakan tinjauan masing-masing di rumah itu untuk mempertanyakan apa yang kebutuhan. Nah, lalu kemudian kepala keluarga mengatakan kami butuh tandong. Itulah yang kami lakukan. Ya. Kalau ini ya itulah yang kami katakan tadi, itu jamban keluarga sesuai kebutuhan. Karena ini skala prioritas. Di dalam stunting juga termuat masalah jamban. Nah, bagian dari kesehatan. Jamban ini masih dalam proses pembuatan. Walaupun dia baru setengah pembuatan, tapi akan insya Allah dalam jangka sebelum memasuki bulan suci Ramadan, jamban ini akan terpakai, sudah bisa difungsikan dalam jangka 3 hari ke depan. Sesuai dengan permintaan masyarakat itu 21. Tetapi yang bisa terdanai berdasarkan anggaran yang begitu terbatas cuma 7. Jadi kami sebagai kepala desa sekaligus bekerja sama dengan aparat dan yang masing-masing kepala keluarga yang mendapatkan jamban itu, kami mengusahakan supaya bagaimana bisa untuk mendapatkan anggaran yang 7 juta dalam satu jamban, kami picak menjadi 2, sehingga alhamdulillah kesepakatan kita juga kepala keluarga dan masyarakat, satu jamban kita jadikan 2. Jadi 7 yang terdanai, maka kami jadikan 14. Itu pun kami masih pening kepala untuk memikirkan yang belum terdanai. Maka dari itu bukan dia tidak mendapatkan, tapi dia akan mendapatkan seperti tandong ataupun mungkin range. Kalau masalah dia punya biaya, itulah yang kami katakan, kan di dalam desa itu tidak ada yang kami harus sembunyikan di dalamnya, kan semua itu harus kita paparkan secara jelas. Makanya saya katakan tadi, jamban itu anggarannya itu 7 juta dalam satu jamban, tetapi kami harus mengupayakan supaya dia harus terdanai itu 14. Jadi anggaran yang 7 juta kita bagi menjadi 2, sehingga mendapatkan dia semua sudah ada, dia mulai dari bahannya, pembuatannya sampai dia hasilnya dia mau selesaikan itu sudah dengan angka yang sangat minim itu. Tetapi itu merupakan upaya, ataupun mungkin kepala keluarga yang mendapatkan jamban dia akan berupaya untuk memungsikan ataupun dia menambah biaya. Tetapi itu merupakan salah satu kesepakatan yang kami sepakati. Nah, jadi alhamdulillah saya rasa tidak ada kendala, karena itu segala sesuatunya kebijakan dan keputusan yang tertinggi melalui proses musyawarah. Itulah yang kami lakukan sampai dengan anggaran yang sangat minim. Kalau menurut hitungan keuangan memang sedikit, tapi alhamdulillah dengan bentuk kerjasama dengan yang mendapatkan jamban itu, dia berupaya untuk mencari sendiri seperti materialnya, dalam hal ini batunya, dalam hal ini pasirnya, dan pekerjaannya dia melakukan sendiri. Nah, itulah artinya pemerintah itu dia mengajarkan kita untuk memperirit dan mau kerja. Nah, sehingga dengan anggaran yang begitu sedikit tetapi harus bisa kita fungsikan. Nah, kalaupun dia melaksanakan kegiatan dalam hal ini pekerjaan jamban, kalau dia seperti memperbaiki pekerjaannya, secara otomatis yang akan menggunakan kan yang bersangkutan kepala keluarga dan keluarganya, bukan orang lain. Nah, makanya dia diminta supaya dia kerja sendiri, supaya dia perbaiki kualitasnya juga supaya terjaga. Harapan kami di kalangan masyarakat Desa Puanggudu kerjasama secara keseluruhan, artinya tak henti-hentinya kami selalu menghimbau untuk selalu kita membangun sebuah desa. Walaupun saya sebagai kepala desa tanpa melibatkan semua masyarakat di dalam desa itu tidak bisa, secara otomatis tidak bisa. Dan kami harus berupaya bagaimana kita bentuk langkah pertama kita libatkan itu namanya aparat desa. Nah, lalu kemudian dari aparat desa kami melibatkan secara keseluruhan masyarakat dalam desa. Salah satunya dalam hal kerja bakti. Yang kedua masalah semua kegiatan. Dalam ini kalau sifatnya dana desa itu harus memperdayakan masyarakat dalam desa yang ada. Kalau kita bicara tentang pembangunan dalam desa, saya rasa itu sudah jelas. Baik dari pusat daerah itu mengutamakan itu kepentingan di dalam desa. Baik masalah tukangnya ataupun masalah apanya, semua itu harus masyarakat dalam desa. Itulah yang dibilang pemberdayaan masyarakat dalam desa. Artinya saya sedikit menambahkan, artinya bangunan-bangunan yang ada, itulah yang sering saya katakan bahwa membangun itu bukan melihat dari bangunan yang bertingkat, akan tetapi menjaga sebuah bangunan yang ada itu sudah bagian dari membangun, Pak. Kita pelihara yang ada. Artinya kita pelihara yang ada.
Itu instruksi dari pusat bahwa kita jaga yang namanya itu bangunan yang ada, kita jaga, kalau bisa itu kita fungsikan dan kita gunakan. Nah, daripada kita mengeluarkan anggaran yang begitu banyak untuk membangun bangunan yang baru, nah kemudian bangunan yang lama kita tinggalkan, itu kan mubazir. Jadi yang kami lakukan itulah yang kami laksanakan sekarang, karena itu yang melalui proses musyawarah. Nah, tidak ada yang namanya kami lakukan tanpa melalui proses musyawarah. Apa yang kami langsungkan di dalam desa, dalam hal ini kegiatan yang berjalan di desa berdasarkan anggaran yang diluncurkan di desa kami dari pusat, provinsi, daerah, kami selalu konsisten untuk tidak lari dari hasil kesepakatan antara terbentuknya RPJMDes, itu tidak lari dari itu. Artinya kami tidak pernah terlepas dari bentuk kerjasama dari pemerintah daerah, karena pembangunan yang turun di dalam desa itu dia harus sinkron dengan pembangunan dalam daerah. Dalam hal ini di pimpinan beliau, pimpinan Pak Bupati Konawe Utara, Pak Haji Ruksamin, kami tidak pernah terlepas dari semua apa yang diprogramkan di dalam daerah itu harus disinkron di dalam desa. Nah, jadi seperti kemarin waktu pelantikan, saya dipanggil sebagai desa terpilih dan dilantik oleh beliau. Diutamakan persoalan program itu listrik. Tidak ada lagi yang namanya tidak punya listrik. Alhamdulillah, setelah dilantiknya saya dan anggaran yang ada yang diluncurkan dana desa kami, alhamdulillah sekarang itu sudah menyala 8 kepala keluarga. Kalau bisa kita saksikan secara bersama, seperti yang ada di samping saya, rumah Pak Ober itu sudah menyala, Pak. 8 sudah selesaikan. Apa yang kami laksanakan di Desa Puanggudu itu semua tidak terlepas dari program Konasara. Dalam hal ini pimpinan Haji Ruksamin. Iya, dan semua yang kami laksanakan di dalam desa itu harus bentuk kerjasama. Program Konasara kan yang dibilang. Jadi tidak ada yang kami lakukan untuk kami selalu berseberangan. Tetap harus sinkron antara pusat, provinsi, dan daerah. Itulah yang dibilang di daerah. Program Konasara harus dilaksanakan. Itulah yang kami lakukan. Saya, Kepala Desa Puanggudu Jumran Amin, bersama dengan masyarakat Desa Puanggudu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Kabupaten Konawe Utara, Haji Insinyur Ruksamin. Beliau telah banyak memberikan himbauan, pembelajaran terhadap kami dan selalu membimbing seperti bagaimana untuk memajukan sebuah desa. Itulah harapan kami. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Haji Ruksamin.